Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman adik-adik semua. Bagaimana kabarnya adik-adik semua pada siang hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik ya. Oke, sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Reza selaku guru BK. Nah, tapi kalau Bapak lihat-lihat nih ya teman-teman semua ya, kok mukanya masih asing ya, kayak Bapak tuh belum pernah lihat gitu. Ini dari yang kenal belum ya? Belum. Oh, mungkin karena daring, karena online jadi nggak akrab ya. Iya. Alangkah baiknya teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kelas seperti itu. Dari mana, prodi mana, seperti itu ya. Baik, Pak. Bisa dimulai dari mbaknya mungkin. Boleh. Perkenalkan, nama saya Alika. Saya semester 4 dari prodi Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Universitas Ahmad Dahlan Hukum ya. Ini Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya dari prodi Hukum semester 4, sama di UHD juga. Di UAD. Oke. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan semester 4. Oke. Nama saya Dita dari Prodi Hukum Universitas Ahmad Dahlan semester 4. Oke. Kalau lihat nih semua rata-rata dari prodi hukum dan semester 4 ya teman-teman ya. Iya, Ini pada sekelas apa gimana? Beda kelas. Beda kelas ya. Ada yang satu kelas, ada yang beda kelas, Pak. Oke. Nah, sebelumnya nih teman-teman semua tahu nggak sih kenapa teman-teman tuh Bapak minta untuk datang pada siang hari ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Nah, jadi itu berdasarkan hasil angket yang atau instrumen yang telah Bapak sebarkan minggu lalu, ingat kan? Oh, yang waktu itu ya, Pak ya? Iya. Oh, iya. Nah, dari itu dapat dikatakan bahwa teman-teman ini tuh memiliki kecenderungan yang sama, yaitu rendahnya motivasi belajar dalam daring seperti itu atau online seperti itu teman-teman. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, di sini Bapak tuh berharap teman-teman tuh nggak perlu takut untuk mau bercerita, untuk mengatakan masalahnya itu seperti apa, gitu. Karena di sini tuh kita kan forum ya, hanya orang-orang yang memiliki permasalahan yang sama yang Bapak panggil untuk ke sini, karena biar sama-sama kita untuk menyelesaikannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu Bapak tuh ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, adakah peraturan yang harus kita sepakati di dalam forum ini? Ada. Nah, mungkin dari Masnya apa? Seperti apa? Kesepakatan. Mungkin kesepakatan waktunya, Pak, mau sampai jam berapa, atau mungkin dibatasi pertemuan kali ini atau ada pertemuan selanjutnya gitu. Oke ya, berarti harus adanya kesepakatan waktu. Ya. Nah, sebelumnya nih Bapak ingin menanya kepada teman-teman semua, apakah waktu sesi konseling ini tuh cukup enggak sih 45 menit aja seperti itu? Apa kurang, apa lebih, gimana waktunya? Kalau dari saya cukup-cukup saja, Pak. Cuman nggak tahu dari Mbak Gita sama Mas Iqbal itu gimana. Oke, nah dari Mas gimana Mas dan Mbaknya? Kalau saya cukup. Cukup berarti ya. Oke, selanjutnya ada lagi peraturan yang ingin dikatakan? Mungkin apa ya, Pak ya? Asas kerahasiaan gitu loh, Pak. Kan ada tuh yang kadang Ya, mungkin ya yang Mas, mungkin saya tuh memahami apa yang teman-teman dan adik-adik semua takutkan, karena takut mungkin ketika teman-teman bercerita di sini tuh teman-teman takut masalahnya mungkin akan menyebar ke guru-guru, ke dosen-dosen lain, bahkan ke teman-teman yang lainnya ya. Nah, di sini akan Bapak tekankan bahwa masalah ini cukup kita di dalam forum ini yang tahu, karena dari hasil angket yang Bapak sebar kemarin itu tuh kan memiliki cenderung masalah yang sama. Nah, niat Bapak itu
untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk itu, yang rendahnya motivasi itu gimana sih? Makanya Bapak kumpulkan di sini tuh kita tuh sama-sama memecahkan masalahnya seperti itu ya. Iya Kak. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk bercerita seperti itu. Oke, kayaknya ada lagi yang ingin dikatakan untuk peraturan? Apa cukup? Mungkin tambahan Pak, nanti misal kalau ada yang sedang mengutarakan pendapat, mungkin teman-teman yang lain juga memperhatikan dengan ngobrol sendiri dengan teman-teman. Oke, berarti di yang pertama itu tadi ada waktu, yang kedua itu tentang keterbukaan lah ya. Yang ketiga itu tadi ada kesepakatan juga buat menghargai lah, lebih tepat toleransi lah ya jika ada yang berpendapat. Yang keempat itu tadi ada jangan ada yang berbicara satu sama lainnya ketika teman yang lain sedang berbicara, seperti itu. Sama ini Pak, apa namanya, harus aktif gitu loh Pak, karena kan kita kan kata Bapak kan ini kayak forum gitu kan. Iya. Karena kami juga kan kalau pas mata kuliah kayak gitu kan juga kita kayak gitu juga gitu, harus aktif gitu. Berarti harus aktif lah ya dalam berpendapat dan misalkan ya. Oke, selanjutnya itu kan Bapak kemarin sudah menyebarkan nih hasil instrumennya kepada teman-teman semuanya. Nah, Bapak ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, dari skala skala bisa dikatakan skala atau angka 1 sampai 10, teman-teman itu merasakan permasalahan teman-teman itu di angka berapa untuk menggambarkan kesulitannya itu loh. Bisa mungkin dari Mbaknya dulu. 5 sih Pak. 5. Alasannya kenapa Mbak? Karena kadang nggak kebangun karena main video game. Berarti gara-gara main game ya berarti ya Mbak ya. Oke. Mungkin Masnya? 6. Nah, ini agak menarik nih, ada 6. Kenapa Mas? Karena kalau saya di rumah itu jaringan agak susah, jadi agak sering telat juga ikutnya. Kadang udah telat pun nggak bisa masuk. Oke, berarti karena keterbatasan jaringan ya teman-teman semua, yang mungkin yang memang kita tahu bahwa ketika online itu tuh jaringan itu sangat berpengaruh seperti itu. Karena kadang-kadang ada juga yang ketika kita sudah masuk nih, tiba kemudian terpental. Ketika kita masuk lagi sudah bisa seperti itu. Oke, berarti 6 ya. Hari mungkin tadi itu Masnya? Saya mempresentasikannya bisa di angka 9 Pak. Wah, menarik nih, tinggi sekali. Kenapa itu Mas? Ya karena susah untuk mengikuti pelajarannya Pak, di samping banyak kendala, salah satunya tadi kan ada masalah jaringan, itu juga berpengaruh. Terus terkait metode pembelajarannya kan monoton begitu. Iya. Terus untuk interaksinya juga kan cuma via online ya Pak, jadi susah untuk pemahaman materinya pembelajaran itu. Oke, tadi susah untuk dipahami yang pertama ya, yang kedua kan jaringan yang tadi Ya, bilang. teknisnya ya. Karena kadang-kadang jaringan kadang-kadang yang suaranya itu tidak jelas, Ya. ya terputus-putus. Ya. Oke. Mungkin selanjutnya dari Mbaknya yang terakhir. Kalau dari saya sekitar 8 Pak. Oke, 8 berarti selisih 1 dari Mas yang tadi. Oke, itu kenapa Mbak? Karena apa ya Pak, memang metode daring itu memang memudahkan kita ya, kita nggak ke tempat semaunya kayak gitu kan. Cuman saya tuh malah lebih kayak keteteran gitu Pak. Keteterannya tuh kalau di rumah tuh kayak nggak bisa mengatur waktu gitu Pak, karena kan di rumah otomatis karena daring ya udah gitu loh, pasti ngebantu orang tua terus. Jadi Tapi ditinggal kayak dapat dikatakan berarti kayak Mbaknya itu mengikuti tetapi tidak sepenuh hati ya, karena kan harus membantu orang tua seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada mungkin yang tinggal tidur seperti itu ya, ya. dan kadang ada acara juga Pak, misalkan acaranya di jam yang memang ada pelajaran kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi kan Bapak sudah dapat nih penjelasan dari teman-teman semua berapa angka yang menggambarkan kesulitan teman-teman nih. Nah,
Jadi itu angka yang Bapak maksud itu adalah ketika teman-teman memilih angka 1, berarti kategori permasalahan teman-teman itu tidak berat, seperti itu. Dan angka yang terakhir itu ada angka 10 berat. Jadi setiap naik angka itu maka akan semakin berat masalah yang dihadapinya. Jadi kan tadi Masnya kan mengatakan bahwa skalanya itu kan nilainya itu 9 ya, 9 di angka 9 ya Mas. Berarti kan dapat dikatakan bahwa masalah yang ini itu sangat berat berarti untuk Masnya, seperti itu kan. Sehingga dia tuh bisa menetapkan angka 9 gitu. Nah, mungkin dari Masnya itu ingin terbuka untuk terlebih dahulu bercerita gitu Mas. Maksudnya kenapa sih Masnya tuh bisa jaringan, kenapa tidak mencoba usaha ke tempat lain dulu untuk pengamatan perkuliahan, seperti itu Mas. Mungkin bisa diceritakan lebih detail agar teman-teman semua ini dapat memahami dan dapat memberikan pendapatnya masing-masing, seperti itu. Jadi gini Pak, kalau dari saya kan tadi untuk masalah non teknisnya kan seperti susah sinyal itu. Iya. Saya sudah berusaha untuk misalnya tidak di rumah, misal pindah tempat cari sinyal gitu. Memang sih ada perubahan, tapi nanti juga kalau lama tuh udah sama aja, sinyalnya juga lemah seperti itu. Udah berusaha lah nyari-nyari gimana itu, pasti terkendalanya nanti di sinyal itu. Jadi makanya apa ya, bikin ketinggalan itu, keteteran untuk mengikuti pembelajaran itu. Dan juga ditambah apa ya, tadi Mbak Alika tadi kan mengungkapkan tentang manajemen waktunya juga susah Pak kalau kayak gitu kan, nggak tentu jadwalnya juga. Terus untuk tugas-tugasnya kan juga lumayan banyak itu Pak. Gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa emang paling penting itu jaringan ya, teman-teman Iya. semua ya. Karena maupun kita udah berusaha kemanapun, kalau jaringan tidak mendukung ya sama ya, seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak ingin bertanya. Jadi apakah masalah keterkendala jaringan dalam mengikuti belajar kegiatan perkuliahan online itu menurunkan motivasi Mas untuk belajar seperti itu, sehingga males lah, kalau ujungnya juga jaringannya nanti ngedrop, seperti itu Mas? Ya bisa dibilang iya sih Pak. Itu juga salah satu faktor yang menentukan saya jadi apa ya, motivasi belajarnya itu rendah. Karena itu kan juga apa ya, tuntutan tugasnya kan pasti di deadline juga kan Pak. Iya. Itu juga apa ya, menambah faktor yang bikin saya itu lemah motivasi belajarnya. Oke, berarti kan bisa juga untuk sebagai ajang teman-teman yang lain kan udah tahu nih Iya. kalau Mas itu terkendala pada jaringan. Entah nanti teman-teman yang bilang, Bu, yang si A terkendala jaringan atau si B terkendala jaringan, yang itu dibebasin gitu, sehingga masih tidak dapat materi apa-apa ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Bapak saya ingin bertanya sama Mas Dimas. Boleh. Jadi kalau misalkan untuk kendala sinyal kayak gitu, untuk presensi dan ini absennya aman? Untuk itu kan sistemnya kan kalau yang ngumpulin tugas baru tercatat di presensi. Jadi harus mengerjakan tugas di pertemuan itu baru dihitung masuk, seperti itu. Jadi tidak, presensinya tidak di awal pembelajaran. Seperti itu. Oke, teman-teman yang lain ingin bertanya? Belum ya? Mungkin dari Bapak yang ingin bertanya. Kan tadi Mas katakan bahwa kalau presensinya itu ketika Mas setelah mengikuti perkuliahan ya. Iya. Nah, terus apakah Mas bisa mengerjakan tugas-tugas itu karena yang Mas katakan itu tuh Mas tuh terkendala jaringan, seperti itu. Apakah tindakan Mas itu bisa mungkin dengan cara bertanya kepada teman, atau Mas meminta bisa jadi meminta contekan, atau apa gimana? Kalau saya sendiri sih untuk mengerjakan itu bisa Pak, saya bisa mengerjakan. Namun mungkin apa ya, saya sering terlambat untuk mengumpulkannya Pak, karena itu kan ada batasan deadline-nya. Iya. Itu saya sering terlambat karena untuk mengupload filenya itu lumayan susah Pak. Butuh waktu ya Mas. Iya. Kadang-kadang yang kita bilang kalau kita udah upload tapi ternyata jaringannya itu jelek kan, Iya. kadang-kadang nggak terupload ya. Iya. Seperti itu. Oke. Apa?
Nah, tadi kan disampaikan dijelaskan oleh Mas Dimas ya. Kok ngeblank kamu aja? Udah, kamu bismillah ya, bisa ya. Udah. Diam dulu, hening dulu. Hitungan 1, 2, 3 mulai. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Dimas mengenai pendapatnya, jawabannya lah. Mungkin di sini teman-teman adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat tentang permasalahan yang dialami oleh Mas Dimas. Saya mau bertanya. Bertanya kepada siapa nih? Sama Mas Bapak? Dimas. Sama Mas Dimas. Maaf Mas, mau bertanya. Iya. Emang di sana belum bisa mengakses wifi? Untuk mengakses wifi ada, namun unit wifi titik-titiknya itu terbatas di sana. Jadi misal satu wifi itu bisa dipakai banyak orang gitu loh. Jadi kan sama aja untuk kapasitas wifi-nya kan terbatas nanti juga. Kalau yang pakai semakin banyak kan juga lemah gitu. Oke. Bagaimana Mbak? Masih ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya lagi. Boleh. Mas, itu kan berarti kalau misalnya jaringannya susah, berarti Mas sering telat ngumpulin tugas. Iya. Nah, itu tanggapan orang tuanya Mas gimana? Kalau dari orang tua sih ya mau gimana lagi, juga memaklumi. Mau gimana lagi, orang kondisinya seperti itu, udah berusaha pindah-pindah, udah nyari wifi terdekat, tapi emang kayak gitu. Semuanya rata-rata kalau di kampung saya terkendalanya seperti itu. Berarti orang tuanya Mas Dimas sendiri tahu lah ya, berarti tergantung kesulitan yang Mas yang alami ya. Oke, mungkin dari beberapa pemaparan yang telah dijelaskan oleh Mas Dimas, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin membantu atau berpendapat untuk bagaimana sih cara Mas Dimas untuk mengurangi perilaku yang motivasi belajar rendah seperti itu. Karena kan bukan hanya untuk Mas Dimas lebih tepatnya, tapi untuk teman-teman di sini semua. Karena kan jika teman-teman berpendapat, tentu teman-teman mendapatkan pelajaran. Oh, berarti yang harus saya lakukan ini untuk meningkatkan motivasi belajar saya. Oh, yang saya harus lakukan ini untuk menghadapi pelajaran daring seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat? Boleh nggak Pak? Saya mau ini sama Mas Dimas. Boleh. Mau bertanya, Mas Dimas, usaha apa sih yang udah dilakuin gitu kan? Karena kan memang sinyal tuh memang kayak memang penting banget, tapi usaha sampai detik ini gitu loh. Masa mau 2 tahun ini gitu aja gitu loh. Maksudnya tertinggal terus gitu loh. Ya, kan kalau untuk usaha itu tadi saya udah pindah-pindah cari sinyal, tapi tetap kayak gitu hasilnya. Terus nyari titik-titik wifi itu juga sama aja kayak gitu, masih terkendala itu. Mungkin itu saja yang baru saya lakukan untuk mengatasi ini sih, kendala jaringan ini. Tadi kan Mas sempat katakan juga Mas dia, kalau di kampungnya Mas itu memang terkendala seperti itu ya. Iya. Nah, jarak dari kampungnya Mas ke kota itu berapa lama Mas? Kalau untuk jarak tuh sekitar ditempuh 30 menitan Mas. Oke. Baik, teman-teman semua ya. Tadi kan sudah ada beberapa proses tanya jawab ya terhadap permasalahan yang dialami oleh Mas Dimas. Nah, di sini Bapak ingin nih teman-teman semua itu untuk mengungkapkan atau memberikan atau membantu Mas Dimas untuk mengurangi tindakan Mas Dimas yang motivasi belajarnya rendah. Karena menurut instrumen yang telah Bapak berikan itu kan rata-rata kalian ini memiliki cenderung yang sama ya permasalahannya. Nah, Bapak harapkan solusi-solusi dari teman-teman semua ini dapat membantu teman-teman juga untuk meredam atau mereduksi lah ya lebih tepatnya, mereduksi tindakan atau motivasi belajar rendah yang teman-teman alami kayak gitu. Karena kan juga dijelaskan bahwa
juga ada skala jelas angka ya seperti itu. Jadi itu ya itulah harapan Bapak tuh dengan adanya teman-teman memberikan pendapat, solusi seperti itu tuh akan membantu teman-teman sendiri, teman-teman juga gitu untuk perlahan-lahan menghilangkan lah, lebih tepatnya menghilangkan motivasi belajar rendah itu yang daring lah lebih tepatnya ya. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang ingin memberikan solusi terkait permasalahan yang telah dialami oleh Mas Dimas. Saya ngasih solusi Pak. Kemana dulu nih? Serah. Mas Iqbal dulu. Oke Mas Iqbal dulu. Kalau solusi dari saya kan, saya juga kendalanya di jaringan. Itu saya solusinya nyari teman yang emang kosannya ada wifi atau pergi ke kafe yang memang wifi-nya kuat sementara untuk di situ. Nah, jadi itu dari Mas Iqbal itu mengatakan bahwa tips yang pertama yang dia lakukan ketika jaringannya itu terganggu itu jadi mencari teman yang memiliki wifi seperti itu, yang sama yang Mas lakukan tadi, seperti Mas mencari titik-titik tertentu kayak gitu. Oke, kemudian dari Mbaknya tadi Bisa coba tukar jaringan atau udah dilakuin Mas? Coba jaringan lain. Untuk provider udah pernah ganti kartu ya, itu udah, tapi sama aja tetap sinyalnya juga lemah. oke, mencoba dia udah coba untuk berganti kartu, tapi tetap aja jaringannya kurang mendukung. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Ya mungkin Berarti kalau emang masnya mau, memang mau nggak mau ya harus ke kota biar jaringannya kuat. Iya, itu belum saya coba untuk solusi itu sih. Baru coba-coba yang tadi, yang ganti kartu atau ke tempat-tempat yang sekiranya wifi-nya kuat gitu. oke. Atau bisa ke rumah nenek, atau rumah neneknya masih dekat situ atau rada kota? Masih deket sih, masih satu kampung juga. Jadi ya sama aja kalau ke rumahnya. Oh gitu. Tapi bisa apa namanya? Ketika mengumpulkan tugas telat, bisa mengkonfirmasi ke dosen lewat WA. Kalau WA jaringannya bisa? Kalau untuk WA bisa. Tapi untuk karena kan apa ya, kapasitas untuk ngupload tugasnya kan gede itu. Iya, paling setidaknya ada omongan sama dosen Iya, gitu, kalau sudah. telat gitu. Udah dosen apa ya? Ya mau gimana lagi juga memaklumi lagi. Tapi kan itu kan membuat saya jadi itu apa? Rendah lah, jadi malas gitu motivasi belajarnya. Karena mungkin mau gadget lagi, karena mungkin bapaknya tahu ya Mas ya. Iya. Gitu. Fasilitasnya juga nggak mendukung ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin memberikan solusi? Mungkin cukup Cukup kalau dari ya. saya ya. Oke, cukup ya. Nah, ini kan Mas telah dikatakan kepada teman-temannya ada beberapa solusi yang telah diberikan ya seperti itu. Nah, seandainya nih Mas diberi waktu, diberi kesempatan untuk memutarbalikkan waktu lagi Mas, gitu. Apa sih yang Mas harapkan untuk permasalahan yang Mas hadapi sekarang ini? Gitu. Ya, kalau bisa sih untuk fasilitas jaringan internet itu memadai agar apa ya, untuk saya mengerjakan tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang lain secara daring atau online itu bisa terwujud secara gampang, tidak usah harus pindah ke sana ke sini, kumpul ke sini dan minta bantuan teman-teman yang lain, itu kan malah merepotkan. Tuh. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa keinginannya Mas Dimas itu sepertinya itu bahwa jaringan itu sangat berpengaruh seperti itu. Yang dia tuh berharap itu jaringannya memadai, jaringan di mana tuh jaringan koneksi internetnya berjalan lancar seperti ya teman-teman ya. Mungkin dari Mas Dimas sendiri nih, saya ingin bertanya nih Mas, gimana sih perasaannya Mas setelah mengungkapkan permasalahannya Mas di sini seperti itu? Ya kalau dari saya sih lega ya Pak, dan juga harapannya tuh biar dapat solusi dari teman-teman, masukan-masukan dari teman-teman gitu. Ya alhamdulillah udah lega sih, bisa mengungkapkan permasalahan yang selama ini saya hadapi gitu. Oke. Mungkin
karena waktunya ini sudah kita juga terbatas waktu ya teman-teman ya. Apakah kita perlu bertemu di minggu depan untuk melihat sejauh mana sih proses yang telah dilakukan oleh usaha yang telah dilakukan oleh Mas Dimas, dan atau bahkan mungkin kita tuh untuk membahas permasalahan teman-teman yang lain juga. Tapi saya bapaknya tuh berharap ya untuk bertemu lagi itu tuh bapak tuh berharap kali bahwa teman-teman tuh sudah ada progres ya teman-teman semua seperti itu, karena kan itu sudah dijelaskan dari masing-masing pendapat tentang solusinya ya yang mungkin belum teman-teman coba seperti itu. Jadi bapak tuh harapannya sangat besar bahwa ketika bertemu itu teman-teman sudah memiliki progres, terutama untuk Mas Dimas sendiri seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang setuju untuk kita bertemu di minggu depan kembali? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Oke, nanti waktu dan tempatnya akan Bapak infokan kembali di grup WhatsApp. Teman-teman nanti mungkin Bapak kabarnya itu tak mendadak ya teman-teman ya. Nah, di sini Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Bapak pada siang hari ini tuh untuk membahas lah beberapa masalah terkait angket yang telah Bapak sebar ya seperti itu teman-teman. Nah, baiklah di sini Bapak akhiri sesi konseling kita ini, diskusi kita. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi